Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik ya, yakni buku yang berjudul 44 Kisah Sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Harun Ar-Rasyid dari penerbit PKS Sumber Ilmu. Dan adik-adik mungkin sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan Bu Aini membacakan kisah yang sangat menarik dari buku ini. Dan anak-anakku hebat semuanya wajib untuk menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah dari kisah yang telah dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bu Aini akan membacakan para pejuang wanita pada zaman Rasulullah. Dan kira-kira kisah dari siapa saja ya? Ada Sumayyah binti Khayyat, ada Ummu Umaroh, ada Ummu Warokoh Al-Ansoriyah, dan juga Sofiyah binti Abdul Muthalib. Pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah dari Ummu Umaroh yang merupakan mujahidah yang membela Rasulullah. Baik, Ummu Umaroh. Ummu Umaroh memiliki nama asli Nusaibah binti Ka'ab. Ia adalah wanita Ansor. Ummu Umaroh memiliki suami yang bernama Zaid bin Asim al-Mazini al-Najjari. Keduanya dikaruniai dua orang anak yang bernama Abdullah dan Hubaib. Kedua anak ini selalu mendampingi Rasulullah. Ketika suaminya meninggal, Ummu Umaroh menikah dengan Ghaziyah bin Amr al-Mazini al-Najjari. Keduanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Khawlah. Ummu Umaroh masuk Islam melalui duta pertama Islam, Mus'ab bin Umair. Pada tahun berikutnya, Ummu Umaroh bersama rombongan dari Madinah mendatangi Rasulullah untuk melakukan baiat Aqobah yang kedua. Ia ditemani seorang wanita yang bernama Asma binti Amr. Ummu Umaroh adalah pejuang wanita pertama dalam sejarah Islam. Ia selalu mengikuti berbagai peperangan bersama Rasulullah. Salah satu peperangan yang sangat berkesan bagi Ummu Umaroh adalah Perang Uhud. Awalnya Ummu Umaroh bertugas membagikan makanan dan mengobati prajurit yang terluka seperti wanita muslimah yang lainnya. Akan tetapi
pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan karena beberapa di antara mereka meninggalkan pos untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ummu Umaroh pun mengambil pedang dan juga perisainya. Ia dan anaknya berusaha melindungi Rasulullah tentunya. Beliau tersenyum dan memuji keberaniannya. Ketika pundak Ummu Umaroh terluka, Rasulullah meminta anak Umaroh untuk mengobati luka ibunya. Rasulullah juga berdoa supaya Umaroh dan anaknya mendampingi diri beliau di surga. Masya Allah. Setelah peperangan itu, Ummu Umaroh tetap melanjutkan perjuangannya. Ummu Umaroh adalah sosok wanita yang teguh pendiriannya. Ketika perang Hunain berlangsung, pasukan kaum muslimin tiba-tiba mundur karena terkena hujan panah. Rasulullah marah dan memanggil mereka. Bahkan Nabi meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk memperingatkan mereka. Akan tetapi ada beberapa prajurit yang masih bertahan. Salah satu di antara mereka adalah Ummu Umaroh. Beberapa tahun kemudian Rasulullah mengutus Hubaib bin Zaid untuk menyampaikan pesan beliau kepada Musailamah Al-Kadzab. Sesampainya di sana, Hubaib diminta mengakui Musailamah sebagai nabi. Namun Hubaib menolaknya dengan tegas. Musailamah marah dan membunuhnya. Berita kematian Hubaib sampai kepada Ummu Umaroh. Ummu Umaroh berniat membalaskan kematian anaknya. Akan tetapi Ummu Umaroh tetap ikhlas dan sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Nabi palsu membuat beberapa kabilah menjadi murtad. Keadaan ini membuat Abu Bakar marah dan memerintahkan kaum muslimin memerangi mereka. Perang ini disebut Perang Zamamah. Ummu Umaroh mengikuti perang tersebut karena ingin membalas Musailamah. Ketika perang telah selesai, ia melihat Musailamah telah meninggal dunia. Ia pun melakukan sujud syukur. Setelah melakukan berbagai perjuangan, ia wafat dan ia dimakamkan di pemakaman Baqi. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Itulah tadi kisah dari Ummu Umaroh yang merupakan mujahidah yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari kisah Umaroh tersebut, ya. Di antaranya yang pertama adalah seorang muslimah hendaknya memiliki keberanian dalam membela agama Islam.
Dan yang kedua, kita dianjurkan untuk teguh dalam pendirian dan tidak terpengaruh dengan hasutan orang lain. Dan yang ketiga, salah satu cara mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan sujud syukur. Dan anak-anakku hebat semuanya, teruslah untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik anak-anak hebat semuanya, demikian tadi kisah dari Ummu Umaroh yang telah dibacakan oleh Bu Aini. Dan mudah-mudahan membawa berkah serta manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, terus semangat membaca dan terus semangat belajar dan terus berbakti kepada kedua orang tua. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.